kenapa sih sebenarnya kami angkat topik ini ya? Kita itu didesain untuk saling berkoneksi. Jadi seperti Tuhan berfirman dalam Kejadian 2 ayat 18 bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan sebenarnya Tuhan itu mati demi hubungan, bukan? Karena dosa membuat kita terpisah dari Tuhan, sehingga untuk memulihkan hubungan Tuhan sampai mati. Jadi hubungan itu sangat penting di mata Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan, Tuhan banyak gunakan metafora atau perumpamaan untuk menggambarkan koneksi atau hubungan. Misalnya contoh Kristus dan gereja, lalu anggota tubuh di dalam 1 Korintus 12, lalu ada juga pohon dan buah, ada suami istri. Jadi Tuhan itu memberikan banyak contoh metafora tentang hubungan. Nah, kenapa sih butuh hubungan? Kenapa sih butuh koneksi? Karena ternyata itu satu-satunya cara kita mengembangkan karakter, mengembangkan karakter Kristus di dalam hidup kita. Supaya kita bisa belajar, mentraining diri kita untuk menjadi sama seperti Kristus. Jadi contoh misalnya, apa saja sih karakter Kristus di Galatia disebutkan? Contoh, kasih tanpa syarat, komitmen, integritas, suka mengampuni, lemah lembut, sabar, berkorban, penguasaan diri, dan lain-lain yang ada di buah-buah roh. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya Tuhan mau kita memiliki pemikiran dan karakter seperti Dia. Itu sebenarnya goalnya. Kita menjadi kudus seperti Allah juga kudus, dengan cara memiliki pola pikir dan hidup yang seperti Dia. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira apakah tiba-tiba besok kita langsung jadi sabar gitu, jadi pengontrolan diri, jadi sangat baik besoknya gitu? No way gitu, nggak mungkin. Kita pasti butuh latihan. Tidak mungkin hari ini kita ingin sabar, besok tiba-tiba kita jadi sangat sabar sampai seterusnya. Kita butuh latihan, kita butuh praktek gitu. Nah, latihannya di mana? Latihannya ternyata banyak tempat latihan, atau saya sebut dengan nama laboratorium gitu. Tempat yang memang sengaja diciptakan untuk melakukan training, eksperimen, atau praktek. Nah, contoh misalnya, laboratorium yang Tuhan sengaja buat untuk mengembangkan karakter Kristus dalam hidup kita adalah satu, misalnya di kantor. Kedua, misalnya di komsel atau di care misalnya. Ketiga, di gereja misalnya. Keempat, di rumah tangga. Jadi Tuhan itu punya banyak tempat khusus yang memang sengaja Dia ciptakan supaya kita bisa melatih diri kita untuk mengembangkan karakter Kristus. Nah, jadi goalnya sebenarnya adalah menjadi seperti Kristus. Sebenarnya tujuannya menjadi saksi Kristus. Caranya adalah dengan membangun koneksi atau membangun hubungan. Kenapa kita butuh koneksi atau kita butuh hubungan dengan komunitas, dengan orang lain? Karena kita butuh objek gitu. Kita butuh orang lain untuk mempraktekannya. Kita tidak mungkin bisa mempraktekkan sabar, rendah hati, dan sebagainya jika tidak ada objek yang menjadi tempat kita berlatih. Tidak ada, misalnya kalau di gereja kita bisa latihan bersama teman-teman, di kantor demikian, dan di rumah tangga sendiri. Kita butuh objek atau orang lain untuk mempraktekannya. Nah, rumah yang baik, kalau Bapak Ibu punya rumah sendiri, rumah yang baik itu jika semua bagiannya terhubung. Kenapa? Kalau tidak terhubung, dia akan nggak stabil dan menjadi miring, gampang goyah. Sama seperti kalau Bapak Ibu punya rumah 2 lantai, nah kalau kita bangun tangga, kan tujuannya untuk mengoneksikan rumah yang satu dengan yang lain, atau lantai 1 dengan lantai 2 misalnya. Nah, tapi tangga yang dibangun tetapi tidak terhubung atau tidak terkoneksi akan menjadi percuma atau useless. Jadi, apa yang mau saya katakan di sini itu, jika kita tidak terhubung secara spiritual dengan Tuhan, kita menjadi useless. Artinya kita menjadi tidak berguna secara spiritual. Bagaimana kita bisa mau menjadi berkat? Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, hidup kita pasti di luar Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya koneksi dalam komunitas, kita juga pasti useless. Sama seperti tadi tangga ini, kalau nggak terhubung, ngapain dia ada di situ?
cuma habis-habisin tempat. Nah, sama seperti kalau kita tidak terhubung di dalam rumah tangga kita pun menjadi useless. Kita ada maupun tidak ada percuma. Keberadaan kita di dalam rumah kita tidak ada gunanya. Nah, yang saya yakin kita tidak mau seperti itu kan. Kita tidak mau menjadi seperti itu. Pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Tuhan harus menciptakan institusi rumah tangga, pernikahan dalam hal ini, jika kita bisa belajar terhubung di laboratorium jenis lain. Jadi kalau ada gereja, kalau ada komunitas di kantor, ada komunitas di mana ya, di kampus, di ibu-ibu arisan, di tempat jogging, di tempat olahraga, kenapa harus Tuhan bangun institusi rumah tangga sebagai laboratorium buat kita untuk kita latihan? Saya yakin bisa saja Tuhan lakukan, tetapi Tuhan tahu karakter manusia. Jadi pasti, kalau nggak dikondisikan, kita pasti akan cenderung melepaskan diri, mencari kenyamanan sendiri, cenderung kan egois kita. Kalau tidak cocok dengan teman, ya udah kita stop berteman aja misalnya. Atau ya udah aku pindah gereja, ada orang gereja lain kok misalnya. Atau pindah care aja gitu, pindah tempat kerja aja kalau nggak cocok. Makanya Tuhan ciptakan pernikahan, ada stempel seumur hidup di situ. Mau baik, mau buruk, mau sehat, mau sakit, kamu di situ latihan sampai karakter Kristus ada dalam hidupmu. Kenapa ini penting ya, Bapak Ibu? Saya ingat saya pernah di posisi menjadi pengambil keputusan. Jadi saya mendapatkan lamaran banyak dari orang-orang yang ingin jadi dosen. Bapak Ibu tahu bagaimana caranya saya mengecek mana yang saya akan terima dan mana yang saya tolak. Yang saya lihat adalah waktu berapa lama mereka bekerja di tempat kerja sebelumnya. Itu akan menunjukkan apakah orang-orang ini kutu loncat atau enggak. Jadi misalnya sebelumnya 6 bulan, lalu 1 tahun, dalam 5 tahun dia bisa pindah 5 kali. Wah, itu saya langsung mikir, itu berarti dalam hal ini karakter orang itu udah terbaca. Dia tidak mau diproses, tidak mau terima tantangan, tidak mau terima masukan, mungkin susah untuk ditegur, atau kalau diberikan pelatihan, kalau saya sampai investasikan kasih pelatihan macam-macam, rasanya percuma karena nanti buang-buang uang, kayaknya nanti pasti dia akan pergi juga. Jadi itu kita bisa melihat karakter orang tersebut dari berapa lama dia menghabiskan waktu misalnya di tempat kerja sebelumnya. Dan saya yakin pada saat Tuhan menilai kita pun demikian. Waduh, ini anak gagal di sini misalnya, atau dia punya tantangan di sini, pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke situ. Nah, oleh karena itu akhirnya Tuhan dengan sengaja memang buka institusi pernikahan supaya mau nggak mau kita harus di situ, berlatih di sana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita bisa terhubung dalam pernikahan, gitu. Bagaimana kita bisa terhubung dalam pernikahan? Pertanyaan utama sebenarnya yang harus kita jawab adalah ini. Apakah kita fokus on finding someone atau or becoming someone? Yang mana yang Bapak Ibu pilih? Kita cuma fokus kepada finding, itu berarti kita cuma fokus kepada satu titik tertentu. Ternyata kalau misalnya kita fokus cuma titik tertentu, oke, saya udah ketemu nih. Besoknya mungkin kita akan kecewa karena oh ternyata yang saya kira orangnya begini, jadinya begini ya gitu. Kok orangnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan gitu. Tapi kalau kita fokus ke becoming, itu butuh waktu. Itu butuh proses untuk menjadi seseorang. Tidak berhenti pada satu poin. Jadi tidak ada istilah yang namanya kalau kamu cinta aku, terima aku apa adanya. Itu nggak ada. Karena kita berproses. Becoming artinya saya belajar untuk mengerti, memahami, menerima. Saya fokus untuk memperbaiki, mengupgrade, meningkatkan kesabaran, kontrol diri saya supaya menjadi partner terbaik kepada pasangan saya. Ini quote yang sangat terkenal, dia bilang, perceraian itu kadang-kadang bukan lack of love, bukan karena ketiadaan cinta, tapi lack of friendship yang membuat pernikahan itu tidak bahagia. Kok bisa gitu? Coba teman-teman misalnya lihat banyak perceraian, kebanyakan mereka ngomong, iya kita nggak cocok, komunikasi terputus, bla bla bla. Terus setelah ditanya misalnya,
Kamu cinta nggak? Cinta sih, masih cinta. Tapi kalau suruh hidup bareng sama dia, aduh nggak mau lagi deh gitu. Kalau tinggal bareng sama dia nggak mau lagi deh gitu. Tapi masih cinta. Oke, nah sekarang mekanismenya gimana? Karena menikah itu kan bertahun-tahun sampai mati. Gimana caranya kita bisa stay dalam pernikahan dan apa dasar firman tentang itu? Saya persilakan pada suami saya untuk lanjutkan. Cantik. Ya, puji Tuhan. Ya, kita udah dengar ya tadi ya tentang bagaimana pentingnya satu hubungan ya di dalam pernikahan kita bisa jadi sahabat, tapi tentunya segala sesuatunya itu harus didasari oleh firman Tuhan. Dan ternyata di dalam firman Tuhan pun dalam satu rumah tangga konsep friendship atau friendship mindset di dalam rumah tangga itu nyata banget gitu ya. Sebagai suami istri kita harus berteman gitu ya, harus best friend ya. Jadi bukan hanya romance, bukan hanya selalu romantisme, tapi juga persahabatan. Kita akan lihat di dalam Kejadian 2 ayat 18 ya. Tuhan berkata bahwa tidak baik bagi manusia untuk sendirian. Kalimat ini memang bermakna lebih luas ya tentunya daripada sekedar pernikahan. Tentu saya di sini sedang bicara tentang orang yang punya karunia untuk menikah gitu. Karena ada orang yang punya karunia untuk tidak menikah. Tapi saat ini kita semua, menurut saya sih kayaknya kita semua sudah menikah semua ya. Tidak baik untuk sendirian. Nah, kalimat ini bermakna lebih luas daripada sekedar pernikahan. Tetapi kata helper atau penolong untuk fungsi Hawa di ayat ini bukan berarti itu sebagai coworker atau partner kerja gitu ya. Tetapi itu lebih bermakna sebagai companion atau bermakna sebagai sahabat, sebagai friend. Kalau kita mempelajari Alkitab. Jadi firman Tuhan pun menjelaskan gitu ya bahwa ketika Tuhan lihat Adam butuh seseorang yang sepadan nih. Nah, sepadan itu bukan berarti ini ya, kita harus paham dulu sepadan itu bukan berarti sama kayaknya gitu ya, sama mungkin pinternya atau apa, tetapi bagi saya itu sepadan itu adalah seperti puzzle yang dicari yang mana yang sepadan ya. Begitu masuk, begitu cocok, nah itu yang sepadan dan itu dibutuhkan proses di dalamnya. Dibutuhkan orang kalau main puzzle kan dia ada prosesnya. Nah, jadi ketika firman Tuhan bilang bahwa tidak baik bagi manusia untuk sendirian, kalau kita pelajari lagi helper atau penolong ini lebih berbicara kepada persahabatan. Dan yang kedua, apa bedanya friendship di dalam pernikahan dan di dalam persahabatan? Persahabatan yang kepada teman kita ya, kepada sahabat. Nah, becoming best friend dalam pernikahan itu berarti harus menjadi sticky friend, ya, teman yang tidak terlepaskan. Amsal 18 ayat 24 berkata demikian. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Waktu awal saya baca, di awal-awal saya baca ayat ini bagi saya lebih berbicara kepada teman, sahabat. Saya juga punya sahabat-sahabat yang saya sama saudara saya jarang teleponan, tapi sama mereka lebih banyak teleponannya. Tetapi setelah saya pelajari lebih lagi, ya, karena dikatakan ada teman lebih karib ini, kalau kita pelajari lagi di dalam bahasa aslinya itu ditulis stick, di dalam bahasa Inggris itu juga ditulis stick, artinya merekat. Nah, sama dengan Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu daging. Ketika saya, oh iya ya, menjadi satu daging, itu artinya tidak ada lagi sahabat yang lebih dekat daripada pasangan kita. Yang tadinya saya berpikir, oh sahabat itu berarti sahabat di luar. Tetapi ternyata ada juga maksud Tuhan di sini adalah tadi ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini berbicara tentang pernikahan, tentang pasangan kita, tentang suami kita, tentang istri kita. Karena begini, kalau sahabat sedekat-dekatnya kita dengan sahabat kita, ya, tentunya ada juga pisahnya, bukan? Ya,
ada juga kita ya kalau saya punya sahabat kadang teleponan bisa sebulan sekali padahal itu sahabat gitu ya. Mungkin kalau perempuan lebih akrab lagi ya mungkin 2-3 hari ya. Tapi kalau sama istri dan suami mereka tidur sama-sama ya, menghadapi semua sama-sama, suka dan duka sama-sama, terlibat hutang bareng-bareng, gembira liburan sama-sama. Jadi nggak ada lagi yang lebih dekat daripada suami atau istri kita. Sehingga firman Tuhan juga menerapkan satu satu pemikiran bahwa di dalam pernikahan itu dibutuhkan sesuatu yang karib gitu ya, stick together. Bersatu itu pakai kata cleaving, sahabat yang tidak terpisahkan karena memiliki komitmen secara permanen. Tanpa ikatan permanen seperti itu, pernikahan pada akhirnya itu akan hancur. Ya, jadi cleaving, sahabat yang tidak terpisahkan, karena dia ada komitmen permanen di dalamnya. Nah, yang ketiga, saya cepat aja, di dalam Titus 2 ayat 3-4, firman Tuhan bilang begini, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Kata mengasihi dalam bahasa Yunani itu adalah philandros. Kata mengasihi di sini. Artinya itu adalah friendship. Artinya friendship. Nah, saudara ingat nama kota dari kata ini? Philandros, Philadelphia. Di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 ada jemaat di Philadelphia, dan mereka juga dikenal dengan kesetiaan dan mengasihi Tuhan. Ya. Atau juga di dalam arti daripada Philadelphia ini adalah the city of brotherly love. Brotherhood, ya, brotherly love. Jadi ini bukan seperti cinta eros yang dimaksudkan, tetapi ini friendship kind of love. Kalau ditranslate dengan makna ini, ya, jadi ayat ini dapat ditulis, wives, be friends with your husband. Istri-istri, jadilah, bertemanlah dengan suami-suamimu, dengan suamimu. Satu lagi, Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Merawat di dalam bahasa Inggris itu cherish, ya. Dalam bahasa Yunani itu adalah talpo, atau untuk dipegang erat agar tetap hangat. Nah, hal ini bicara tentang friendship. Sekarang pernikahan itu adalah tingkat hubungan tertinggi yang diciptakan Tuhan. Lebih daripada hubungan dengan keluarga dan orang tua maksudnya. Makanya saat menikah kita diminta untuk keluar, meninggalkan orang tua untuk bersatu dengan pasangan. Jadi ingat saudara, tidak boleh ada jenis persahabatan lain yang lebih tinggi daripada persahabatanmu dengan pasangan. Nah, kalau ini terjadi, dan ini biasanya suka terjadi ya, kalau seandainya dia lebih dekat dengan, ketika sudah menikah, lebih dekat dengan orang tuanya, dengan ibunya, ya, atau dengan siapa di dalam keluarganya selain daripada istrinya, biasanya tuh suka terjadi hal-hal yang menjadi sumber konflik gitu ya. Tetapi dan juga ini menjadi awal dari perselingkuhan. Kalau seandainya ada orang yang lebih dekat dari kita, misalnya di kantor ya, atau apalagi lawan jenis ya, di kantor dimanapun, kita bilang, aduh saya kalau ngomong sama kamu, saya lebih nyaman deh daripada istri saya, karena saya bisa jadi diri saya sendiri. Biasanya begitu. Nah, itu biasanya jadi awal daripada perselingkuhan. Sehingga firman Tuhan bilang, kita harus menjadi satu pasangan yang merekat, menjadi sahabat. Itulah kenapa kita memerlukan satu persahabatan. Jadi bukan saja hal romans dengan suami, dengan istri kita, dengan pasangan kita, tetapi persahabatan itu begitu penting. Dan juga di dalam Alkitab itu sangat dijelaskan tentang persahabatan ini. Nah,
bertemanlah dengan pasanganmu. Coba pikir sebaliknya, kalau ada temanmu modelnya seperti kita, keras kepala, ngeyel, menang sendiri, suka marah, cepat tersinggung, ngomel terus, pasti nggak enak. Nah, Tuhan memberi contoh dirinya itu sebagai sahabat kita. Kita dan Tuhan itu adalah mempelai, ya. Mempelai, dia adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita. Gereja Tuhan, mempelai, kepalanya Kristus, dia juga adalah suami kita, kata firman Tuhan. Dan Tuhan memberi contoh dirinya sebagai sahabat. I am a friend of God, itu kata Abraham, ya, Ayub, dan ada sahabat-sahabat Tuhan di dalam Alkitab yang kalau kita mau gali lebih dalam lagi, Tuhan bilang saya sahabatmu. Dan orang-orang ini pun juga berkata, Tuhan, saya sahabatmu. Ya, Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ini bukti persahabatan Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia inginkan kita juga meniru kasih seperti ini. Kita tahu gak ada yang bisa kasih yang sampai rela memberikan nyawanya itu selain Yesus. Ya, dan dia katakan, saya adalah mempelaimu. Saya adalah mempelai priamu. Artinya kita punya satu konsep keluarga dengan Yesus sebagai suami istri dengan Tuhan. Dan dia katakan, ini lokasi memberikan nyawa. Om Frank, Tante Nina, mengapa sticky friendship, ya, atau friendship yang melekat lah gitu, diangkat dalam firman untuk menggambarkan hubungan suami istri? Menurut saya pernikahan itu menurut Alkitab itu bukan cuma kontrak sosial. Kita tahu bahwa pernikahan menurut Alkitab bukan cuma kontrak di atas kertas, tetapi sebuah covenant yang saya mau tekankan. Pernikahan itu sebuah covenant atau sebuah perjanjian sebagai contoh perjanjian antara Allah dan Abraham, itu pernah di dalam kitab Kejadian. Dan itu kalau kita lihat ada tanda darah di situ, ya, sebab tanda perjanjian Allah dengan Abraham adalah sunat, dan ada kata perjanjian atau covenant itu kan dalam bahasa Ibrani-nya berarti juga dipotong, ada sesuatu yang dipotong sehingga ada darah mengalir, ada tanda darah. Jadi covenant ini menunjuk kepada satu komitmen total, baik bukan cuma rohani aja, tapi juga mental, emosional, fisik juga, finance juga termasuk komitmen total. Jadi pernikahan Kristen ini bukan 50-50, tapi 100% total. Bahkan tatkala pasangan kita mengecewakan, covenant ini nggak bisa diputus sebab udah ada tanda darah di dalamnya. Jadi saya kira dari sisi Alkitab, friendship itu menjadi sangat berhubungan di sini, sebab dengan komitmen yang total yang tidak bisa diputuskan oleh apapun, walaupun mungkin pasangan kita juga mengecewakan, maka itu satu dasar yang sehat untuk kita bisa membangun sticky friendship. Di dalamnya ada komitmen total di seluruh aspek kehidupan kita. Makanya pernikahan itu yang baik adalah menikah dengan sesama anak Tuhan, sebab komitmennya total secara rohani. Kalau pasangan kita nggak ngerti hal rohani, bagaimana kita bisa komitmen, ya kan? Dan bukan cuma rohani, tapi mental, emosional, fisik, bahkan keuangan sekalipun. Nah, itu semua adalah dasar yang akan memberikan dasar yang kuat dan sehat bagi sebuah friendship. Ya. Friendship ini kita nggak mau salah satu pihak jadi cuma mengambil keuntungan aja, saling mengayakan gitu loh. Didasarkan atas kesadaran, kita sadar bahwa kita saling butuh itu.
Sebab bagaimana friendship dapat dikembangkan kalau nggak ada kesadaran bahwa kita perlu pasangan kita. Kita butuh pasangan kita. Kalau salah satu pihak merasa dia lebih pintar, dia lebih jadi seperti dikatakan tadi, dia bisa jadi mengkontrol. Dia merasa lebih hebat. Tapi karena kita rasa saling perlu, saling butuh, ada sesuatu di pasangan kita yang kita nggak punya, yang kita bisa diisi, dikayangkan, maka friendship yang saling menguntungkan itu akan terjadi. Saya kira itu, Bapak jangan ngomong. Mungkin dari istri saya bisa nambahin. Jadi sticky friendship itu dikatakan bahwa satu pertemanan yang erat, yang karib, yang istilahnya tuh forever gitulah pokoknya ya. Nah jadi buat saya, jadi kalau boleh saya gambar tuh kayak perangko gitu, lengket. Pokoknya lengket, ada lem yang kuat itu dan covenant untuk selamanya gitu kan. Nah saya itu langsung di sini ada di dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 22 sampai 25 itu bicara tentang suami istri yang jelas. Nah, tapi saya tertarik banget dengan ayat yang 32. Di situ dikatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi gini buat saya, di dalam satu pernikahan, yang lembaga pernikahan itu Tuhan mau ngajar kepada kita. Kalau di ayat ini dikatakan bahwa ini sebetulnya bukan cuma hubungan antara wanita dan pria yang adalah suami dan istri selama di dunia. Ini sebetulnya perkawinan, itu pernikahan itu satu lembaga yang justru buat saya dari ayat ini, itu Tuhan mau nunjukin kita bahwa ada sesuatu yang jauh, bukan hanya untuk di dunia, bukan hanya berlaku hubungan yang berlaku di dunia aja, tapi lebih ke arah kekekalan. Sebab di sini dikatakan aku maksudnya hubungan Kristus dan jemaat. Jadi ini lebih bernilai kekana. Di mana Tuhan mau nunjukin, maksudnya Tuhan seringkali memakai perumpamaan yang ada di sekitar kita untuk menggambarkan hati Tuhan, maksud Tuhan. Nah Tuhan memang mau nunjukin bahwa paling gampang untuk nunjukin hubungan antara Kristus dan jemaat atau gerejanya itu dalam pernikahan. Sebab hubungan yang paling erat seperti tadi dikatakan itu ya pernikahan. Nggak ada lagi, pernikahan ini melebihi hubungan kita dengan orang tua. Bukannya kita kurang ajar sama orang tua, enggak. Cuman firman Tuhan juga berkata laki-laki itu atau perempuan itu meninggalkan orang tua bersatu dengan pasangannya gitu kan. Berarti setelah kita menikah, hubungan yang paling tinggi, maksudnya nilai yang paling tinggi dalam hubungan ya udah pasangan. Bukan orang tua, sebetulnya ya firman Tuhan ajarkan kepada kita, bukan juga anak, bukan teman, gitu kan. Nah, itu Tuhan lagi mau nunjukin. Makanya Tuhan, saya itu dapat pemahaman kayak gini loh. Seperti kita tidak bisa berpisah dengan Tuhan, seperti itulah harusnya dalam rumah tangga kita nggak bisa pisah dengan pasangan kita. Sebab di ayat yang Efesus 5 ayat 22 di sana dikatakan istri tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Suami menjadi kepala sama seperti Kristus jadi kepala. Suami mengasihi istri semua seperti Kristus. Semua dikembalinya ke Kristus, ke Tuhan gitu kan. Jadi saya ambil kesimpulan seperti kita butuh Tuhan, kita butuh pasangan kita. Seperti kita mau menyenangkan Tuhan, kita akan menyenangkan pasangan kita. Seperti apa aja pokoknya ke arah Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita memang butuh Tuhan, itu menunjukkan bahwa kan kita sama Tuhan tuh menunjukkan hubungan yang private banget, yang dalam banget. Nah harusnya seperti itulah Tuhan mau ngajar kita seperti itu. Makanya diciptakanlah lembaga pernikahan, di mana Tuhan mau nunjukin ini loh hubungan yang paling dekat. Pernikahan seperti hubungan kita dengan Tuhan. Itu sih menurut saya. Thank you. Wah luar biasa banget ya. Kenapa
kenapa sticky friendship diangkat gitu kan? Jadi buat saya kenapa ya kok diangkat hubungan pernikahannya diangkat? Karena mau nunjukin hubungan Kristus kita sama kepada Tuhan, gereja gitu. Ya. Well, thank you Tena, Om Frank. Ini yang pertama nih dalam banget ya tentang tadi Om Frank cerita tentang covenant, tentang perjanjian itu pernikahan, ditambahkan lagi sama Tena tentang orientasinya itu di dalam satu pernikahan itu seperti kepada Tuhan. Karena selalu seperti kepada Tuhan, seperti kepada Tuhan. Yang tentunya kita tahu gitu ya bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Yang kedua deh Tena langsung dan Om Frank. Apa benefit membangun friendship relationship dalam rumah tangga? Saya kira saya hubungkan dengan tujuan ya, tujuan dari pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan yang pertama untuk sebuah persahabatan, friendship itu tadi. Ya. Kalau kita lihat Adam di Taman Eden, dia udah punya semua. Dia udah punya semua, ya. Sepertinya nggak ada yang dibutuhkan lagi, tapi ternyata dia butuh, nggak bagus. Nah, Allah bilang, waktu Allah lihat Adam sendirian, Allah bilang, nggak bagus lu sendirian, nggak bagus. Ya harus ada teman, harus ada pertemanan, ada friendship. Makanya pernikahan Allah ciptakan, ya kan, untuk sebuah persahabatan. Jadi begini ya, kesendirian itu nggak bagus. Itu saya kira benefitnya. Sendirian itu nggak bagus. Ya, waktu Allah melihat Adam sendirian, waktu dia ciptakan dalam 6 hari penciptaan itu semuanya bagus. Begitu dia lihat Adam seorang diri tidak punya teman, nggak bagus. Sehingga Allah, kita tahu kisahnya, Allah menidurkan Adam, kemudian mengambil dari diri Adam itu rusuknya dan menciptakan Hawa. Sehingga terjadilah sebuah persekutuan yang didasarkan atas covenant tadi itu. Sebab kesendirian dan isolasi itu nggak bagus untuk perkembangan kepribadian. Jadi kalau pribadi kita mau lebih dewasa, kepribadian kita mau berkembang, ya kawin menikah. Ya kan? Benefit yang lain lagi bahwa tujuan pernikahan adalah untuk juga pemurnian karakter. Tadi juga sudah banyak disinggung sih. Untuk pemurnian karakter atau untuk kata yang lain untuk perkembangan karakter kita. Ya, sebab kita masuk dalam pernikahan ini supaya semua orang tahu ya, supaya disadari bahwa di dalam pernikahan itu ada pergolakan. Ada pergolakan yang besar. Kenapa saya sebut ada pergolakan? Sebab kita harus merubah. Saya menikah umur 32 tahun. Ya toh. Selama 32 tahun mungkin saya sudah mengembangkan satu kebiasaan tertentu yang kalau dibiarkan terus, tidak akan mendatangkan kebaikan bagi saya. Makanya Tuhan berikan Nina kepada saya, ya, sehingga melalui hubungan ini ada perubahan dalam rutinitas. Ya, saya nggak bisa semau gue lagi. Saya kira itu benefit. Kita menjadi lebih dewasa sehingga kita nggak mudah marah, ya kan? Kita nggak sedikit-sedikit mudah baper atau tersinggung, itu karena kita sudah diikat dalam satu persekutuan yang mempunyai dasar covenant yang nggak bisa putus, nggak boleh diputuskan. Jadi pernikahan akan mendewasakan kita, akan membuat saya ingat selalu ibu saya ngomong, Frank, kamu harus kawin loh. Loh kenapa nih? Supaya emosimu itu berkembang. Keuntungan membangun friendship relationship dalam rumah tangga. Buat saya sih gampang gitu kan. Ketika kita punya ini punya hubungan dengan seseorang dalam hal ini dalam rumah tangga dengan pasangan kita, maka kita punya tempat aman untuk kita curhat, untuk kita minta tolong gitu kan. Jadi kita nggak usah sungkan-sungkan karena ya itu tadi karena udah ada hubungan gitu kan. Dan buat saya relationship di sini dalam rumah tangga itu seperti kayak misalnya tangan gini ya, saling mengisi yang lubang gitu loh maksudnya. Jadi
saling melengkapi buat aku. Jadi kita bisa minta tolong, kita juga bisa punya objek untuk menolong gitu kan. Saya tambahin ini dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 bagian A, 2 Korintus 4 ayat 7 bagian A, Paulus bilang begini, dalam bejana tanah liat itu ada treasure, ada harta. Jadi manusia, suami istri disebut seperti bejana, tanah liat, tanah lempung. Ya, walaupun mungkin sudah dipoles bagaimanapun, tetapi tidak sempurna, ada retak-retaknya. Namanya juga bejana tanah liat. Ya, saya mau katakan bahwa tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tetapi di dalamnya kata firman Tuhan ada treasure, ada kekayaan. Nah, di dalam hubungan pernikahan, benefitnya itulah kita boleh saling mengayakan satu dengan yang lain. Sebab dalam istri saya, Allah sudah investasi sesuatu yang nggak ada sama saya. Saya banyak belajar, makanya dalam hubungan itu sekira kita saling mengayakan secara intelektual, ya kan? Kita saling mengayakan secara kerohanian, secara emosional. Jadi saya kira itulah benefitnya. Mungkin saya tambahin, bisa juga pasangan kita itu akan mengikis tonjolan-tonjolan nggak benar dalam hidup kita. Jadi kita saling mengikis, saling kayak besi sama-sama menajamkan, tapi untuk positif gitu kan. Soalnya kita kan juga banyak tonjolan-tonjolan yang tidak akan membuat kita mulus di hadapan Tuhan. Nah, kita perlu orang lain. Dan saya tahu bahwa pasangan kita itu pasti ketika mungkin menghaluskan tonjolan ini tidak bermaksud jahat. Karena biar gimana juga kita sudah jadi satu. Kalau saya sakit, pasangan juga ikut sakit kan gitu. Jadi memang paling aman proses kayak gini ya di dalam rumah tangga. Dan makanya rumah tangga itu dasarnya harus seumur hidup. Iya. Kalau bagaimana hal ini bisa berkembang, benefit ini bisa berkembang kalau 3 bulan kita menyerah, 5 bulan udah bubar. Seperti itulah. Ini pertanyaan gitu, tips untuk bisa mempercepat proses friendship dalam rumah tangga. Sekalian ini pertanyaan, bagaimana menjaga romantisme selama 30 tahun, Om? Katanya, jadi ya sekalian tips-tipsnya. Ya, buat saya turunkanlah standar yang kita sudah pasang mungkin selama sekian puluh tahun sebelum menikah. Standar saya seperti ini, kalau nggak seperti ini nggak sip. Saya harus turunkan, kompromi lah. Buat saya sih kunci utamanya nggak egois, gitu aja. Jadi semuanya bukan aku sekarang, karena di sampingku ada orang lain. Jadi Tuhan juga bilang kan kita harus mendahulukan orang lain. Ini orang lain ini, apalagi itu pasangan kita gitu loh. Sebab memang banyak hal kadang yang nggak cocok sama kita, tapi makanya itu penting banget dalam sebelum memasuki satu pernikahan, kita tuh harus siap benar gitu. Yang pertama dewasa. Tapi kalau udah terlanjur, ini kan udah terlanjur kan, udah menikah ini ceritanya, soalnya semua kan udah menikah. Ya kita kembali aja ke firman gitu kan. Apa peran istri, apa peran suami? Kalau memang dibilang suami, kasih istrimu, istri tunduk. Buat saya itu saling berhubungan. Itu seperti lingkaran malaikat sebetulnya, bukan lingkaran setan ya, lingkaran malaikat. Sebab buat saya, ketika suami mengasihi istri dengan sepenuh hati, nggak egois nih, maka istri itu akan dengan sukarela tunduk ke suami. Nah, karena istri tunduk, suami tambah sayang, jadi muter tambah gitu loh. Jadi poinnya, pahamilah firman Tuhan yang menjadi dasar pernikahan kita. Suami kasih istri tunduk sama suami. Jika itu semua benar-benar dilakukan, maka buat aku akan langgeng. Sebab untuk ini saya bicara bagusnya kan, tapi sebenarnya di samping itu sebenarnya proses gitu kan.
nggak gampang. Saya tahu nggak gampang. Om Frank ini sayang sama saya itu nggak gampang karena saya kadang juga pulang tanduknya gitu kan. Cuman ketika itu saya sadar ya aku harus diem, jadi taat gitu kan, ya udah diem, maksa gitu. Sebab di situ kan istri tunduk. Kata tunduk itu nggak gampang loh, nggak gampang benar. Tetapi saya belajar untuk diam. Paling nggak tipsnya ya, ini pertama-pertama dulu ya. Kan misalnya ada apa gitu kan harus tunduk, firman Tuhan bilang harus tunduk sama suami, sementara itu nggak cocok sama hati saya. Jadi apa yang saya lakukan, saya nggak lawan, saya diem, saya biarkan istilahnya itu meredam, reda dulu gitu kan, baru setelah itu kita bisa punya waktu untuk berpikir. Jadi kalau memang misalnya ada konflik atau apa, jangan diselesaikan hari itu, jangan, biasanya nggak selesai. Buat saya lebih baik tarik diri ke belakang, diem, masing-masing diem, mencerna sampai reda. Nanti ketika sudah tenang, ombaknya sudah berhenti, baru lihat, oh iya, kekeruhannya udah istilahnya turun, baru kita bisa berpikir. Biasanya masalah akan terselesaikan. Tapi kalau saat itu pasti yang ada malah berantem. Itu yang saya pelajari. Itu seperti menjawab juga yang nomor 2, romantisme ya, Ten. Karena kalau nggak mungkin tiba-tiba romantis gitu kan. Tiba-tiba besok I love you. Ya, itu kan dibangun dari hari ke hari. Ya. Romantisnya Tena tuh kayak gimana? Aku sih apa ya? Tanyain makan nggak sih, kita lebih banyak apa ya? Bukan yang romantis yang kayak I love you lah gitu, enggak. Kita lebih ke arah guyon, selengean apa ya? Guyon ya. Lebih banyak guyon sih sebetulnya. Guyon nggak penting gitu ya? Nah, ya kadang nggak penting-penting gitu. Cuman receh gitu katanya. Ya kadang, tapi ingat ya, receh, kalau nggak ada receh, nggak ada ribuan loh, nggak ada jutaan loh. Receh itu penting juga sih sebetulnya. Jadi please lah, ayo nggak usah terlalu serius. Kan tadi friendship gitu kan, bersahabat. Sahabat kan nggak harus serius terus. Kadang guyon-guyon receh, ngomong-ngomong receh, cekikian receh-receh itu penting juga buat mewarnai gitu. Soalnya buat saya dalam satu lukisan nggak perlu garis besar, garis yang kecil tipis dan samar-samar pun itu bisa bikin cantik lukisan gitu. Jadi kadang guyon receh, ngobrol-ngobrol yang receh-receh kayak gitu, itu bisa mempermanis juga, meringankan apa ya. Jadi buat saya kayak gini loh, pernikahan itu jangan dijalani dengan serius, dengan kayak wah, jalani aja dengan mengalir, santai gitu, kayak pertemanan. Kita kalau punya sahabat gimana sih? Kan nggak yang serius gitu kan, ketawa, guyon, jalan-jalan bareng gitu. Nah, saya sering jalan-jalan sama Om Frank. Jalan bareng, maksudnya? Ini yang saya belajar sih, sebab saya orang sangat serius gitu. Semuanya apa yang dia ngomong, buat dia guyon, buat saya serius gitu. Wah, itu kadang-kadang saya mesti nanggapin serius, dia udah guyon-guyon, wah kadang-kadang kayak penyesalan lagi sih. Sekarang Om Frank lucu kok. Ya setelah 30 tahun lebih ya, itu tadi saya belajar menyesuaikan diri, jangan terlalu serius. Saya juga belajar. Saya juga belajar nggak terlalu selengean karena dia juga serius gitu kan. Jadi kadang belajar, oh ternyata dia nggak suka yang kayak gini ya, jadi pelan-pelan gitu. Lama-lama ngerti sih. Asal ya itu kuncinya gitu kan, nggak egois. Wah, ini terus jujur jelas jujur gitu. Penting, soalnya kalau apa ya saling jujur sih, kejujuran itu membuat kita nyaman gitu dengan pasangan kita. Betul. Kalau nggak susah dipercaya ya, Ten? Iya. Lebih percaya orang lain daripada pasangan kita, waduh, itu bahaya. Iya. Bahaya itu. Mungkin pertanyaan yang terakhir buat Om Frank Tena ini, nah kira-kira apa yang harus dihindari dalam pernikahan berkenaan dengan friendship ini? Kita terobsesi untuk bertumbuh kuat seorang diri. Nah itu jangan kawin kalau mau kayak begitu, ya kan? Jadi artinya jangan kita egois,
ya. Sebab ada apa ya, pepatah nih dalam bahasa Inggris, if you want to go fast, yeah, go alone. Tapi if you want to go far, go together. Persoalannya pernikahan itu harus far, sampai mau memisahkan kita berdua. Jadi nggak bisa fast lah. Kita mau to go far, sampai kedatangan Tuhan. Ada pertanyaan ternyata, makin malam makin panas. Mungkin ini yang terakhir, paling terakhir gitu. Malam Om dan Tante, saya mau tanya, jika pasangan suami istri menghadapi masalah dengan diam saja tanpa komunikasi beberapa hari, apakah itu oke? Padahal dalam firman Tuhan dikatakan tidak boleh menyimpan masalah sampai matahari terbenam. Nah, apakah matahari terbenam itu literally maksudnya seperti itu? Jadi dia tanya. Ya memang maksudnya sih ada batas lah. Ada batas. Jangan kita diam lantas kita merengkel berhari-hari. Akhirnya merengkel maksudnya diam tadinya bagus, lama-lama jadi akar pahit, akan jadi kontraproduktif. Gitu loh. Jadi ada batasnya, harus ada titik temunya, dan mana ya kita harus bicara dengan ya tentu maksudnya Nina itu jangan langsung, artinya tunggu cool down dulu gitu loh. Cool down, udah tenang, sama-sama the journey, baru ngomong seperti itu. Tapi jangan dibiarin. Tetap harus dibahas sih. Lalu itu akan jadi bisa berkembang jadi kemarahan dan akar pahit. Ya, kita nggak mau, dan kita memberikan kesempatan kepada iblis di situ. Gitu. Kita tadi katakan juga, jangan simpan kemarahan. Nggak boleh pura-pura lupa juga ya Om. Nggak boleh. Ya, Pura-pura lupa tapi di dalam merengkel.